Nah, sekarang kita melanjutkan materi kemarin ya. Tentang surat An-Nasr. Surat An-Nasr, silakan dilihat LKS-nya di halaman 10. Ya. Nah, kita mulai ya. Surat An-Nasr, membaca Al-Quran surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu dalam Al-Quran berada pada urutan ke-110, termasuk surat pendek. Ya, berada pada ke-30. Turunnya surat An-Nasr itu berada di Mekah. Namun, meskipun turunnya surat An-Nasr itu di Mekah, tapi surat An-Nasr itu termasuk surat Madaniyah. Kenapa? Karena surat An-Nasr itu turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Ya. Jadi surat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah itu termasuk surat Madaniyah. Nah, di halaman 10 itu silakan dilihat LKS-nya. Itu ada yang salah di LKS. Nah, di dalam LKS itu disebutkan diturunkan di Mekah atau diturunkan sebelum Nabi hijrah. Nah, sebelumnya itu diganti setelah ya. Karena surat An-Nasr itu turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Ya, jadi surat An-Nasr itu turunnya setelah Nabi Muhammad hijrah. Nah, sedangkan di LKS disebutkan sebelum Nabi hijrah. Setelah. Nah, yang benar itu adalah setelah Nabi Muhammad hijrah, tepatnya pada tahun ke-8 Hijriah. Jadi kalau ada pertanyaan tentang surat An-Nasr itu termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah? Berarti jawabannya termasuk surat Madaniyah, ya, karena turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Meskipun turunnya di kota Mekah. Suaranya Pak Agus kedengaran ya? Ya. Pak. Nah, yang baru gabung silakan LKS-nya dilihat di halaman 10. Ya, jadi surat An-Nasr itu surat yang turunnya benar di Mekah, tapi diturunkan setelah Nabi hijrah. Hijrah itu artinya pindah. Nabi Muhammad lahirnya di Mekah, tapi ketika berdakwah, pertama dakwahnya di Mekah, karena perintah Allah, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan surat An-Nasr itu diturunkan ketika Nabi Muhammad sudah hijrah, yaitu pada tahun 8 Hijriah. Kita lanjutkan. Surat An-Nasr menjelaskan tentang Fathul Mekah, artinya terbukanya kota Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Pada peristiwa Fathul Mekah itu, pertolongan Allah datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Kemudian Allah memerintahkan kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya dan meminta ampun kepadanya jika terjadi peristiwa yang menggembirakan. Jadi dulu sebelum terjadi Fathul Mekah itu, umat Islam itu kan banyak yang berada di Madinah. Itu belum bisa melakukan umroh di Mekah karena pasukan umat Islam waktu itu masih sedikit. Jadi Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Di Ka'bah sana masih banyak patung-patung berhala yang disembah. Dan pada waktu tahun ke-8 Hijriah itu, Nabi Muhammad berangkat ke Mekah bersama 10.000
pasukannya, yaitu akan membuka Mekah ya. Tapi atas pertolongan Allah, meskipun membawa pasukan 10.000 itu tidak terjadi pertumpahan darah, tidak terjadi peperangan. Ya. Jadi kota Mekah itu bisa ditaklukkan tanpa adanya peperangan, tanpa adanya pertumpahan darah. Ya. Jadi waktu itu orang-orang kafir Quraisy sudah takluk dengan pasukan Islam, yang masuk ke rumah akan selamat. Nah, akhirnya umat Islam berhasil menguasai kota Mekah. Dan banyak orang-orang yang dulu memusuhi Nabi itu masuk agama Islam secara berbondong-bondong. Nah, itu turunnya surat An-Nasr. Nah, ketika agama Islam itu sudah jaya, sudah ditolong oleh Allah, maka ayat ketiga itu kita diperintahkan, umat Islam diperintahkan untuk bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pada ayat ketiga itu, karena umat Islam diberi kemenangan oleh Allah, maka umat Islam diperintahkan untuk bertasbih, terus memuji kepada Tuhan dan memohon ampun. Nah, surat An-Nasr itu juga ada riwayat yang mengatakan bahwa itu adalah surat yang terakhir turun. Nah, surat yang terakhir turun. Artinya ketika surat An-Nasr turun itu, Nabi Muhammad tugasnya menjadi seorang rasul itu sudah akan berakhir, ya. Menandakan kalau Nabi Muhammad akan segera wafat. Itu ada pendapat yang mengatakan bahwa surat An-Nasr adalah surat yang terakhir itu turun. Ya, headset nih. Nah, itu tentang surat An-Nasr. Jadi Pak ulangi lagi, surat An-Nasr itu artinya pertolongan. Dalam Al-Quran itu berada pada urutan ke-110, berada pada juz ke-30, yaitu juz pertama. Turunnya surat An-Nasr itu di Mekah. Tapi meskipun turun di Mekah, bukan disebut surat Makkiyah, tapi dinamakan surat Madaniyah. Ya, surat Madaniyah, karena turunnya surat An-Nasr itu turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Jadi untuk membedakan surat Makkiyah dan Madaniyah itu dilihat dari turunnya setelah Nabi hijrah atau sebelum Nabi hijrah. Itu ya cara melihat surat itu termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah. Nah, sekarang kita belajar membaca surat An-Nasr ya. Nah, surat An-Nasr bisa dilihat di halaman 10. Aku mau sendiri. Nah, nanti Pak Agus bacakan ya, dengarkan dulu. Nah, LKS di halaman halaman 10. Nah, di sini. Ini loh, surat An-Nasr di LKS halaman 10. Nah, dengarkan ya, Pak Agus bacakan dulu. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Jadi ketika membaca Al-Quran itu disunahkan sebelumnya membaca ta'awud. Ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, dengarkan dulu ya. Sekarang kita baca surat An-Nasr. Pak Agus bacakan, kalian simak cara membacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nasrullahi wal fath. Bisa dengar ya? Nah, Pak Agus ulangi lagi cara membacanya. Dari ayat 1, Iza ja'a nasrullahi wal fath. Ya, Iza dibaca panjang 2 harokat karena itu bacaan matobi. Kemudian di atasnya ada seperti layar, itu tanda bahwa dibaca panjang. Nama bacaannya adalah mat wajib mustaqil. Bacanya 2,5 harokat. Ya, 2,5 alif, nah ya, 2,5 alif atau 5 harokat. Jadi bacanya iza ja'a nasrullahi wal fath. Kemudian ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja di situ harusnya di situ wa-nya panjang ya. Nah, afwajan. Ini dikasih alif. Terus untuk ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, itu cara membacanya ya. Coba sekarang kita baca bersama-sama mulai dari ayat 1 sampai ayat 3. Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, itu untuk cara membaca surat An-Nasr. Nah, untuk artinya bisa kalian lihat sendiri di halaman 11. Di situ juga ada arti per kata. Jika ja'a artinya apabila telah datang Allah di pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan. Fathu itu sebenarnya artinya terbuka, tapi bisa juga diartikan dengan kemenangan. Itu untuk artinya. Sekarang kita lanjutkan untuk di halaman 12.
Di halaman 12 yaitu hukum bacaan alif lam. Bacaan alif lam itu ada dua. Yang pertama alif lam samsiah, yang kedua alif lam qamariyah. Samsiah itu artinya matahari, sedangkan qamariyah artinya rembulan. Nah, contohnya bacaan al samsiah itu adalah ilat sholat. Nah, itu ketika ada alif lam bertemu huruf shod. Nah, ini adalah huruf-huruf al-samsiah, ada 14, yaitu ta, sa, dal, zal, ro, ja, sin, shin, shod, dot, to, jo, lam, nun. Itu adalah huruf-huruf al-samsiah. Biasanya bacaan al-samsiah itu ditandai huruf al tidak ada harokatnya atau tidak berharokat sukun. Nah, seperti ini contohnya. Di sini kan tidak ada harokat sukun di atasnya. Itu adalah salah satu ciri bacaan al-samsiah. Terus yang kedua, huruf setelah al terdapat harokat tasdid. Nah, ini huruf shod. Di sini kan dikasih tanda tasdid. Itu berarti tandanya bacaan al-samsiah. Terus yang ketiga tandanya alif lam tidak dibaca. Cara membacanya gimana jadinya? Cara membacanya menjadi ilas sholah. Nah, seperti ini contohnya bacaan al-samsiah. Yaitu apabila ada al bertemu huruf 14 ini, salah satu huruf 14 ini, maka disebut bacaan al-samsiah. Ya, tandanya biasanya alnya tidak ada sukun, terus setelah al berharokat tasdid. Itu untuk bacaan al-samsiah. Kemudian yang kedua alif lam qamariyah. Qamariyah itu artinya rembulan, jadi alnya terang, kelihatan membacanya. Contohnya ilal marafiq. Nah, ini ada al-ta'rif bertemu mim. Nah, mim ini termasuk huruf al-qamariyah. Huruf al-qamariyah itu ada berapa? Sama, ada 14, yaitu alif, ba, jim, ha, ko, ain, win, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Nah, mim ini mim termasuk huruf al-qamariyah. Jadi tandanya al-qamariyah itu yang pertama huruf alif lam berharokat sukun. Nah, ini ada sukunnya. Yang kedua, huruf setelah alif lam tidak berharokat tasdid. Nah, mimnya tidak ada harokat tasdidnya. Yang ketiga, cara membacanya jelas. Gimana membacanya? Ilal marafiq. Nah, jadi alnya kelihatan. Ilal, alnya kelihatan. Beda kalau dengan yang ini. Tidak boleh dibaca ilal sholati, tapi harus dibaca ilal sholati. Karena bacaan al-samsiah. Nah, itu ya, bacaan al-samsiah itu hurufnya ada 14, ditandai dengan alnya tidak ada tanda sukun. Setelah itu ada tasdidnya. Sedangkan kalau al-qamariyah, alnya berharokat sukun, setelah al tidak ada harokat tasdid. Qamariyah itu artinya rembulan, dibaca kelihatan alnya. Sedangkan kalau samsiah itu artinya matahari. Kalau kita melihat matahari kan tidak bisa melihat dengan terang, jadi samar, toh. Jadi membacanya al di sini disamarkan. Bacanya ilal sholat. Dimasukkan ke huruf yang depannya. Itu cara membaca huruf al-samsiah dan al-qamariyah. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kita jawab bersama di halaman 11. Halaman berapa, Pak? 11. Nah, ini halaman 13, maaf. 13. Ya. Nah, ini jawabannya. Langsung kita jawab ya. Kalian cocokkan. Kalau salah bisa dibetulkan. Kalau tidak betul, dibiarkan. Untuk nomor 1, jawabannya pertolongan. Pertolongan. Ya, pertolongan. Terus kata an-nasr terdapat pada ayat yang ke 1. Ya, 1.
Terus melihat ayatnya pendek-pendek, surat An-Nasr ini termasuk ayat yang turun di mana? Nah, biasanya kalau surat yang turun ayatnya pendek-pendek itu turunnya di Mekah. Ya, kita jawab di Mekah. Tapi meskipun turunnya di Mekah, surat An-Nasr ini termasuk surat Madaniyah karena turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Ya, hijrah itu artinya pindah. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kita lanjut yang ke nomor 4. Nomor 4 surat An-Nasr ada pada urutan surat ke 110 ya. Ya. Terus nomor 5 kalimat idza jaa, cara membacanya ialah idza jaa. Ya, jawabannya A nomor 5. Sekarang kita lanjutkan nomor 6. Nomor 6 ya dahulu. Huruf yang bertanda baca dhamma yaitu kha dan a. Nah, ini kha dan lam ya. Nomor 7 sedangkan kalimat fasab bihamdi huruf yang bertanda baca sukun ialah sukun yang mana? A dan mim. Ya, A dan mim. Nomor 8 katakan tawwaba bila ditulis dengan huruf Al-Qur'an adalah yang C ya. Kana tawwaba. Nomor 9 surat An-Nasr bercerita tentang Fatul Makkah. Fathul Makkah. Nomor 10 Fathul Makkah artinya kota Makkah. bukannya kota Mekah. Terus nomor 11 dalam surat An-Nasr dijelaskan tentang taubat. Taubat ialah memohon ampun kepada siapa? Nabi Muhammad. Nah, jawaban yang benar adalah kepada Allah. Taubat itu memohon ampun kepada Allah. Langsung dijawab pakai pulpen atau pensil ya, ditulis Allah. Taubat itu memohon ampun kepada Allah. Nah, kita lanjut soal nomor 12. Pada waktu kemenangan kota Mekah, manusia titik-titik masuk agama Allah. Berbondong-bondong. Ya, berbondong-bondong. Sekarang nomor 13. Manusia diperintah untuk bertasbih dan mohon ampun kepada Allah. Nomor 14. Sesungguhnya Allah itu maha titik-titik taubat. Menerima. Jawabannya nomor 14. Menerima. Innahu kana tawwaba. Nomor 15 kata wastaghfir terdapat pada surat An-Nasr ayat ke 3. Karena yang B nomor 1 surat An-Nasr adalah surat yang turun di Makkah. Ya, turun di Mekah. Nomor 2 kalimat wastaghfir terdapat pada ayat ke 3. Nomor 3 kalimat wastaghfirhu artinya dan mohonlah ampun kepadanya. Ya. Sekarang nomor 4 dalam kalimat idza jaa nasrullahi wal fath. Cara membacanya nah ditulis ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, silakan ditulis di bukunya yang belum ditulis. Nomor 5 surat An-Nasr ayat 3 berisi tentang perintah membaca tasbih. Nah, membaca tasbih nomor 5. Surat An-Nasr. Nah, sekarang nomor 6 kata fasabbih bihamdi bila ditulis dengan huruf Al-Qur'an ialah nah ini bisa ditulis fasabbih bihamdi. Fasabbih bihamdi. Sekarang nomor 7 bunyi ayat pertama surat An-Nasr ialah boleh ditulis pakai huruf abjad, boleh ditulis pakai huruf Al-Qur'an. Nah, idza jaa ya harusnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, sekarang nomor 8 pada kalimat wal fathu terdapat 2 huruf yang bertanda baca sukun yaitu apa aja? Al dan ta ya. Al dan
ya ini. Yang Pak Agus salah. Nah, al dan ta. Terus lanjut soal nomor 9. Kalimat wal fathu artinya dan kemenangan. Ya. Sekarang lanjut soal nomor 10. Lanjutan ayat berikut ialah wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Sekarang nomor 1 yang C. Nah, boleh dikasih nomor langsung. Kalau mau ditulis, itu malah bagus. Yang pertama yaitu waro'aitan nasa ya diquluna inillahi afwaja. Ini urutannya. Ya. Sekarang nomor 2, tulislah arti ayat pertama surat An-Nasr. Nah, artinya ya, ini bagus diisi ayatnya. Harusnya ditulis artinya ya. Kalian tulis artinya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Itu untuk nomor 2. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Sekarang yang nomor 3. Apa yang kita lakukan bila kita melakukan dosa? Kalau kita melakukan dosa ngapain? Memohon ampun kepada Allah. Nomor 3, memohon ampun kepada Allah atau bertaubat. Nah, bertaubat boleh. Ini ya, bertaubat atau memohon ampun kepada Allah. Nomor 4, tulislah bacaan istighfar. Nah, tulisannya gini, Astaghfirullahaladzim. Nah, seperti ini tulisannya ya. Bisa difoto atau nanti bisa dilihat. Nomor 5, apa yang terjadi setelah kota Mekah terbuka? Manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Nomor 5, manusia berbondong-bondong masuk agama Islam atau agama Allah juga boleh. Nah, sekarang kita lanjutkan yang uji kompetensi 2. Nomor 1, surat An-Nasr terdapat pada juz 30. Nomor 2, surat An-Nasr adalah firman Allah yang diterima Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ya, jadi malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu itu adalah malaikat Jibril. Nomor 3, surat An-Nasr diturunkan di kota Makkah. Nomor 4, peristiwa Fathul Makkah terjadi pada tahun Hijriah. Tahun berapa? 8. Nomor 5, kalimat inillahi artinya agama Allah. Nomor 6, kalimat dinillahi cara membacanya ialah yang betul itu adalah dinillahi. Nomor 7, sebelum membaca Al-Quran kita diperintahkan titik-titik lebih dahulu, yaitu berwudu. Nomor 8, mengawali membaca Al-Quran kita harus berlindung dari godaan setan. Nomor 9, kalimat jika jaa nasrullahi artinya apabila datang pertolongan Allah. Sekarang kita lanjut yang nomor 10. Lafal jika jaa nasrullahi cara membacanya ialah yang C. Jika jaa nasrullahi. Nomor 11, dalam surat An-Nasr dijelaskan supaya kita memohon ampun kepada Allah. Nah, nomor 12 di ayat ketiga surat An-Nasr kita juga diperintahkan membaca tasbih. Nomor 13 bacaan tasbih ialah subhanallah, jawabannya B. Terus untuk nomor 14 bacaan tasbih subhanallah artinya Maha besar Allah. Nah, yang betul itu adalah Maha Suci Allah. Silakan ditulis jawabannya. Di pilihannya nggak ada jawaban yang benar. Ditulis sendiri ya. Maha Suci Allah. Untuk nomor 14 ditulis Maha Suci Allah.
Nomor 15, supaya kita terhindar dari godaan setan, maka kita harus berlindung kepada Allah. Allah. Sekarang yang C nomor 1. Al-Quran adalah salah satu kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang nomor 2. Al-Quran pertama kali turun di Gua Hiro. Bacanya Hiro ya. Sekarang nomor 3. Ayat yang turun di Gua Hiro adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nomor 4, lafaz idza jaa, cara membacanya idza jaa. Cara membacanya idza jaa. Sekarang nomor 5, lafaz idza jaa artinya apabila telah datang. Artinya apabila telah datang. Sekarang nomor 6, surat An-Nasr ayat 3 menjelaskan perintah untuk memohon ampun. Nomor 7, lafaz afwaja artinya ialah berbondong-bondong. Nah, nomor 7 berbondong-bondong. Nomor 8, kalimat afwaja cara membacanya afwaja gitu ya. Tulis afwaja. Nomor 9, kata waro'aitan nasa bila ditulis huruf Al-Quran ialah, nah jadi sini waro'aitan nasa. Ini untuk nomor 9. Nomor 9 waro'aitan nasa. Sekarang nomor 10, kelanjutan kalimat innahu kana tawwab. Nah, itu di nomor 10. Sekarang yang C nomor 1. Nah, ini bisa kalian tulis ayatnya atau kalian kasih nomor. Nomor 1, idza, 2 jaa, 3 nasrullahi, 4 wal fath. Pokoknya untuk nomor 1. Sekarang nomor 2, tulislah ayat 2 surat An-Nasr. Ayat kedua gimana bunyinya? Waro'aitan saya dahulu nabi afwaja. Untuk ayat yang kedua. Sekarang nomor 3, dengan cara bagaimana penduduk Makkah masuk Islam? Dengan cara berbondong-bondong. Nomor 4, atas pertolongan siapa kota Mekah bisa dimenangkan? Atas pertolongan Allah. Nomor 5, tulislah bacaan tasbih. Bacaan tasbih itu tulisannya Subhanallah. Ini untuk nomor 5. Subhanallah. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya sama Pak Agus? Nah, waktunya tinggal sedikit ya. Jadi Pak Agus akan jelaskan lagi, surat An-Nasr itu adalah surat yang turun di Mekah. Meskipun turun di Mekah, tapi bukan termasuk surat Makkiyah. Surat An-Nasr itu surat Madaniyah karena turun setelah Nabi Muhammad juga. Untuk pelajaran hari ini, Pak Agus akhiri sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, kalian tambah pintar dan tetap semangat ya belajar. Nanti yang belum lengkap jawabannya bisa dilihat di YouTube ya. Nanti dicari sendiri ya di YouTube. Nanti insya Allah Pak Agus upload videonya yang ketinggalan menulis jawabannya. Ya, Pak Agus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.